Kematian Chelsea pada misi sebelumnya membuat Tatsumi cukup terpukul. Kekhawatiran atas keselamatan teman-temannya dan juga keselamatan dirinya sendiri sangat kental terasa setelahnya. Akan tetapi, dia tetap tak kehilangan tekad serta semangatnya untuk menghadapi misi berikutnya. Nitrate yang kini hanya beranggotakan Mine, Akame, Tatsumi, Lubok, Leone, Susanoo, dan juga bos Najenda telah memasuki kubu komunitas agama di Kyuroch. Di mana setelah keberhasilannya, tentara revolusioner akan segera beraksi mengalahkan kekaisaran yang menyiksa rakyat dan menghentikan tragedi yang memilukan. Semangat memupuk hati masing-masing anggota untuk berjuang sekuat tenaga demi kesejahteraan rakyat, serta rasa kasih yang tinggi untuk menjaga keselamatan masing-masing anggota Nitrate. Sementara itu, Jenderal Esdet bersama para Jaegers telah tiba di kediaman Boric, seorang penasehat di komunitas agama Kyuroch. Mereka yang diperintahkan secara langsung oleh Perdana Menteri untuk melindunginya, karena Nitrate telah menyusup ke kubu mereka. Ternyata selain Jaegers, Boric terlebih dahulu meminjam pasukan dari kekaisaran untuk mengendalikan gereja. 4 iblis raksasa kuil tangan kaisar. Mereka adalah algojo yang dipekerjakan Perdana Menteri. Kemampuan bela diri mereka tentu saja tak perlu diragukan lagi. Sementara para Nitrate sudah menyebar ke seliling Kyuroch. Tatsumi bersama Mine berkeliling menyusuri jalanan Kyuroch. Tempat yang jauh dari peradaban ibu kota membuat tidak adanya poster pencarian penjahat di sana. Hal tersebut tentu membuat Mine dan yang lainnya tenang dan tak perlu bersembunyi seperti di ibu kota. Tetapi Mine tetap meminta untuk tetap waspada, karena bisa jadi para Jaeger sudah sampai di situ dan sedang menyebarkan selebaran tentang mereka. Ketegangan Mine terpancarkan dari setiap tingkah lakunya, namun Tatsumi mencairkannya dengan memberikannya sebuah es krim dan memintanya untuk bersikap selayaknya penduduk biasa, karena musuh akan dapat mendeteksinya. Itulah yang terjadi dengan Lubok. Dia yang juga sedang berkeliling di bagian lain telah diawasi oleh salah satu dari keempat iblis milik Boric. Akame yang telah menemukan jalan terowongan menuju kediaman Boric bersama 2 orang dari tentara revolusioner pusat juga diamati oleh iblis yang ternyata dikenali oleh Akame sebagai Ibara. Salah satu anggota dari iblis raksasa ini rupanya teman satu tim di regu pembunuh bersama Akame. Namun Akame yang telah mendapatkan pandangan lain lebih memilih bergabung dengan Nitrate ketimbang harus menjadi anak buah Perdana Menteri. Dan itulah yang membuat Ibara merasa harus menghukumnya. Dia lalu melemparkan kedua kepala tentara ke hadapan Akame yang sedari tadi berdiri di dekatnya. Kecepatan Ibara memang tidak diragukan lagi. Akame pun terpancing emosi dan berlari bersama pedang andalannya, Murosame. Dia melesat mengarahkan pedangnya ke tubuh Ibara. Namun Ibara yang telah berlatih keras dan memakan daging kraken danau yang ada di balik gunung membuatnya dapat mengendalikan tubuhnya sesuai keinginannya sendiri. Dan tentunya tubuhnya dapat dengan cepat menghindari sabetan pedang milik Akame. Di sisi lain, Lubok yang dikejar oleh 2 iblis raksasa berlari dengan cepat dan berusaha menghindarinya, mengingat dia belum mengantongi informasi yang cukup tentang Boric. Namun mereka tetap saja mengejarnya. Stand si iblis itu memberikan pukulannya dari kejauhan. Demi bisa kembali ke markas dengan cepat, Lubok memutuskan untuk pura-pura mati dengan menghentikan denyut nadinya dan mengikatkan Crow's Tail pada pembuluh darahnya. Sepertinya itu tidak akan bisa bertahan lama, karena rekannya Mes menemukan seorang anak yang tengah melintasi sudut jalan itu. Stan lalu menghadangnya dan berencana untuk membebaskan jiwanya. Stan lalu mencengkeram lehernya dengan tangannya yang sangat besar dan kuat. Tentu saja, Lubok tidak dapat berdiam. Dia mengikatkan talinya ke sebuah belati dan menghentikan tangan Stan. Akame yang masih berhadapan dengan Ibara menghilangkan lengannya dan terus menghadang serangan Ibara yang tak henti-henti. Ratusan atau mungkin ribuan pukulan dengan cepat dilayangkannya. Hingga saat Akame hendak menyerangnya, dia justru menangkap pedang itu dan menyitanya. Murosame kini telah berada di tangan Ibara. Namun Ibara lengah, karena itu adalah salah satu trik Akame dengan melepaskan senjatanya. Senjata itu mengeluarkan racunnya saat digenggam oleh Ibara, dan dengan cepat Akame berlari meloncat ke bagian atas tubuhnya dan memutar kepalanya. Ibara yang tak terima akan hal itu melayangkan serangan lainnya dengan membabi buta. Sayangnya, itu tidak membuatnya lebih unggul dari Akame, karena Akame yang telah satu jiwa dengan Murosame berhasil menyobek tubuhnya dan menyebarkan racun.
sehingga ibarat tidak dapat lagi menggerakkan tubuhnya dan menghembuskan nafas terakhirnya. Sesaat setelah kematiannya, Ran menyerang Akame dengan bulu tajamnya. Namun di sana, dia tidaklah ingin menyerangnya. Dia hanya ingin melihat Murosame milik Akame dan berlalu begitu saja. Lubok telah muak dengan kedua iblis itu. Dia mencoba membuat mereka berdua menyerangnya terlebih dahulu. Tetapi Mes rupanya mengetahui kalau dia telah membentuk benteng perlindungan dengan benang-benang di sekelilingnya dan menyerangnya. Stan lalu mencoba menghancurkan Lubok dengan menggunakan jurus kuil tangan kaisar, 100 tinju beruntun. Suara bergemuruh mengiringi tinjuannya, hingga asap mengepul di antara benang-benang Lubok yang mengenai tinjuan iblis tersebut. Akhirnya Stan dan Mes mengetahui bahwa benang-benang Lubok adalah salah satu dari senjata kerajaan. Dan dengan itu, mereka juga mengetahui bahwa Lubok adalah anggota Night Raid. Setelah berhasil menepis serangan tinju milik Stan, Lubok mengarahkan benang-benangnya dan mengeluarkan jurusnya, Wire Impact. Seketika benang-benang ajaib itu membentuk sebuah kapak yang sangat besar dan teng. Dengan hanya menggunakan kedua telapak tangannya, Stan menangkap kapak tersebut. Namun tentu itu memang bukanlah jurus yang dengan sungguh-sungguh untuk melawannya. Rupanya Lubok hanya berupaya untuk mengalihkan perhatian mereka berdua, sehingga gadis kecil yang tadi dapat melarikan diri. Dan saat mereka memastikan keberadaan gadis itu, Lubok pun mengambil kesempatan untuk melarikan diri juga. Tentunya, Stan tak begitu saja membiarkannya pergi. Dia berlari dengan kencang dan mengejarnya. Namun benang-benang Lubok yang terbuat dari rambut makhluk berbahaya yang hidup di awan daerah timur yang sangat keras dan kuat untuk melindungi bagian vitalnya, yang terkenal dengan julukan benang pemotong alam. Dan dengan benang tersebut, Lubok membuatnya melintangi jalanan, dan karena Stan berlari dengan kencangnya, dia bahkan tak dapat menghentikan langkahnya dan benang itu mengenai leher dan berhasil menusuk ke dalam tubuhnya. Yang belum juga dipahami olehnya adalah benang milik Lubok ini bahkan dapat mencengkram jantungnya, sehingga Crosstail ini seketika menghentikan denyutnya, dan kini giliran jiwanya yang terbebaskan. Kematian Stan membuat Mes rekannya terpana akan kemampuan Lubok. Lubok pun berniat hendak menghabisinya juga karena telah melihatnya beraksi menggunakan senjata kaisar. Mes yang memiliki kemampuan jauh berbeda dengan Stan melepaskan pakaian luarnya dan tiba-tiba tubuhnya terlihat mengucurkan air dengan derasnya. Dan dengan sekuat tenaga, Mes mengerahkan keringatnya itu untuk menembakkannya menyebar tepat mengenai benang-benang Lubok yang tersebar di sekeliling jalanan gelap itu. Tentunya benang-benang itu menjadi berat dan menekuk. Kemampuan keempat iblis raksasa memang memiliki kemampuan memanipulasi tubuhnya, sehingga dapat memungkinkan untuk mengalahkan para pengguna senjata kerajaan. Setelah menyebarkan keringatnya yang memiliki tekstur seperti minyak, dengan cepat Mes melesat tak terkendali. Kecepatannya jauh di atas rata-rata dan secara tiba-tiba, dek! Pukulan Mes tepat mengenai ulu hati Lubok yang sudah barang tentu membuatnya terjatuh bersama debu yang menderu. Lubok merasakan sakit yang sangat, dan dia tak akan dapat menahannya lagi untuk pukulan yang kedua nantinya. Lubok melemparkan belati ke arah Mes. Dengan kecepatan itu sangat mudah untuk dihindari. Namun yang tidak dia sadari adalah belati itu telah terkait dengan Crosstail milik Lubok. Dan dengan indahnya, belati itu mengayun perlahan. Dan des! Keduanya tepat mengenai punggung Mes, dan nyawanya pun melayang. Mine dan Tatsumi masih dalam pencariannya sempat beradu mulut di tengah jalan. Tak diduga mereka dihentikan oleh pendiri dari Jalan Kedamaian yang sedang berkeliling melihat keadaan kota. Sementara itu, kematian ketiga anggota iblis raksasa telah dilaporkan kepada Boric, dan tentunya Jenderal Estate dan para Jaggers pun mendengarnya. Indahnya Kyuroch dengan jalanan yang memang penuh dengan kedamaian menjadikan awannya terlihat semakin biru dan mentarinya pun nampak lebih berseri. Teriknya hari membuat Seryu menikmati permainan bolanya bersama beberapa penduduk di sana. Seryu yang ditemani oleh Wave dan anggota iblis raksasa yang tersisa juga ikut bersamanya. Di dalam markasnya, Najenda mengumpulkan seluruh Night Raid dan membicarakan tentang rencananya yang akan mereka jalankan pada hari peringatan komunitas agama yang diadakan secara besar-besaran.
Mereka akan menyusup ke keramaian festival dan memasuki istana secara diam-diam, lalu menghabisi Boric saat itu juga. Misi ini akan menjadi sinyal gerakan tentara revolusioner, dan oleh karena itu, misi ini tidak boleh gagal sedikit pun. Lanjut Najenda. Mereka pun mengakhiri pertemuan dengan menikmati masakan dari Susanoo yang saat itu sangat spesial. Warna-warni jalanan Kyuroch menjadikannya terlihat sangat menawan, bersamaan dengan para jamaah Jalan Kedamaian yang bersiap menghadiri festival peringatan komunitas agama. Nampak di sekitaran lokasi festival telah bersiap para Jaggers. Seryu yang saat itu bersama Suzuka mengingatkannya untuk waspada akan pemberontak yang akan masuk. Tak berapa lama, Suzuka melihat ke arah yang cukup jauh dari tempatnya berdiri. Terdapat 2 orang dengan gelagat yang sangat mencurigakan. Mereka pun bergegas mengejarnya. Namun 2 orang yang sedang melakukan penyamarannya itu berhasil kabur meskipun harus menjauh dari kota. 2 orang yang ternyata adalah Tatsumi dan Mine yang tak berlangsung lama karena Seryu berhasil menemukan persembunyian mereka. Dan dia pun telah menyadari bahwa yang dilihatnya itu adalah Night Raid. Dia pun tak peduli apakah Jenderal Esdet suka atau tidak. Kenyataannya adalah pria yang ia sukai adalah anggota dari Night Raid, yang berarti telah ternodai oleh kejahatan dan menurutnya patut untuk dituntaskan. Mengingat bahwa Night Raid lah yang telah membuat kedua tangannya terpotong semakin membakar amarahnya. Setelah mendeteksi tidak ada penduduk di sekitarnya, dengan senyuman jahat yang menyungging di bibirnya, Seryu menembakkan senjatanya dari kejauhan dan bersiap membidik Tatsumi dan Mine dengan jurus tembakan membabi buta pembela kebenaran. Puluhan peluru melesat beraturan menuju di mana Mine dan Tatsumi berada dengan cepatnya. Mine yang juga memiliki senapan mencium bau mesiu dan menyadari akan datangnya bahaya mengingatkan Tatsumi. Setelah tembakan dahsyat itu, Choro masih mendeteksi bahwa mereka berdua masih hidup. Tanpa memberinya waktu untuk bernafas, Seryu membidikkan kembali senjatanya dan menembakkannya kembali. Gemuruh tebing hancur lulu lantah terkena serangan Seryu. Tatsumi yang telah mengaktifkan zirahnya membawa tubuh Mine sejauh mungkin ke tempat yang dirasa aman. Di tempat itu, rupanya Suzuka telah menunggunya. Tatsumi terus mengejar anggota tersisa dari iblis raksasa dan memberinya pukulan beruntun dan terus-menerus. Sementara Mine memilih untuk menghadapi Seryu terlebih dahulu, dan tak berapa lama Seryu mengeluarkan senjatanya yang lain dan meluncurkan senjatanya itu yang dapat dengan mudah dihadang oleh Mine dalam sekali tembakan pumpkinnya. Tak berhenti di situ, Seryu masih memiliki senjata yang lain. Senjata berupa bola besi raksasa dengan duri tajam di sekelilingnya. Setelah Choro berhasil memasangkannya di tangan Seryu, dengan berapi-api, Seryu memukulkannya ke arah Mine berdiri. Setelah pukulan itu, Mine lalu menyiapkan kembali pumpkinnya dan menembakkannya secara beruntun ke arah Choro yang sedang melebarkan dirinya melindungi tuannya. Mine yang telah mengetahui titik lemah Choro terus menembakkan lasernya. Karena merasa kewalahan, Seryu memerintahkan Choro untuk mengeluarkan teknik andalannya. Seketika, Choro berubah menjadi sosok menakutkan dengan gigi tajam yang menyeringai dengan buasnya. Diikuti gumpalan asap berangin sehingga mengibaskan tubuh mungil Mine. Setelahnya, Seryu melompatinya dan meneriakkan, "Tombak Enma pembela kebenaran!" Untuk serangan kali ini, membuat Mine terkejut dan terlempar dengan ledakan dahsyat mengiringi jurus Seryu itu. Ledakan yang mampu melemparkan Mine dan membuatnya terdorong tak terkendali. Mine akhirnya sadar akan kemampuan Seryu yang lebih tangguh dari sebelumnya. Seryu terus mengejarnya. Melihat tubuh Mine yang sempat terlempar, dia menghujaninya dengan pukulan-pukulannya. Tubuh Mine kembali terlempar karena pukulan itu. Sementara Akame, Susanoo, dan Leone berhasil menyelinap ke istana Boric. Tatsumi menemukan cara bagaimana dia bisa menumpaskan iblis itu dengan cara yang dianggap sedikit berlebihan.
Tatsumi membawa Suzuka ke sebuah situs, dan dengan kekuatannya, Tatsumi membuatnya hancur dan mengubur Suzuka hidup-hidup di dalamnya. Mine yang masih terjerembab teringat masa mudanya yang pernah merasa sangat tak berdaya, di mana tak seorang pun yang dapat menolongnya selain dirinya sendiri. Meyakini hal itu, Mine terbangun dan mengaktifkan pumpkinnya. Semangatnya kembali terpupuk, matanya pun berbinar. Meskipun Seryu telah membuat Choro meregenerasi tubuhnya dengan sempurna dan mengisyaratkan untuk melakukan serangan dua arah, itu tak membuat Mine kehilangan kepercayaan dirinya. Keadaan yang semakin terpojok memberi kekuatan yang sungguh sangat luar biasa kepada Pumpkin. Dengan sekuat tenaga, Mine mengarahkannya ke Seryu dan memberikannya tembakan laser super dahsyat. Tembakan itu membuat ubiquitas Seryu kehilangan keseimbangan tubuhnya. Dia pun terjatuh dan terluka cukup parah. Seryu memahami bahwa dirinya sudah tak mampu lagi menyerangnya. Namun dia masih memiliki senjata pamungkas, yaitu hukuman 10 raja. Senjata terakhir miliknya akan meledakkan diri. Beruntung, Mine menyadarinya, dan dengan senjata yang sudah kehabisan tenaga membuatnya berlari dan berlari. Meskipun dengan kaki terluka, dia bahkan telah mencapai keputusasaannya. Tepat di belakangnya, ledakan dahsyat terjadi. Cahaya menyilaukan bersama hawa panas di sekitarnya dan kekuatan yang seakan memberi pukulan terkuatnya. Mine pun memejamkan matanya dan bersiap menerima ledakan itu. Dan saat ia membuka matanya, ternyata Tatsumi yang telah berhasil memusnahkan Suzuka, dia ternyata juga berhasil menyelamatkan Mine di waktu yang tepat. Sekian dulu ya teman-teman, jangan lewatkan keseruan kelanjutan kisah selanjutnya. Yang pasti lebih seru lagi dari part yang ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share-nya untuk teman-teman di sekitar kamu. Dan jangan lupa pula klik tombol subscribe-nya agar gak ketinggalan pada video-video berikutnya. Bye-bye!